Sesungguhnya Allah itu tidak melihat, tidak memperhatikan, tidak peduli dengan rupa kalian, setampan apapun, segagah apapun, dengan fisik kalian, sekuat apapun, sekeras apapun. Juga tidak peduli dengan harta kalian, sebanyak apapun, semelimpah apapun. Lawang semuanya dikasih Allah kok, dari Allah kok. Akan tetapi yang Allah lihat dari kalian adalah apa yang ada di dalam hati kalian dan amal-amal perbuatan kalian. Bahkan kalau bisa latih dalam benak kita, hilangkan, lenyapkan semua keinginan, sisakan satu keinginan saja, yaitu keinginan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang melakukan ini sudah cukup baginya. Dunia, akhirat akan menjadi miliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu menjalani perjalanan hidup yang sangat panjang. Mulai dari alam arwah, kemudian kita memasuki alam rahim, dan sekarang kita sedang berada di alam dunia. Dan dunia ini bukan tempat terakhir, tetapi persinggahan sementara yang sebentar lagi ilaihi roji'un. Kita sedang semuanya sama-sama menuju tahapan berikutnya, yaitu alam kubur atau alam barzakh. Tempat penantian yang panjang yang sejak umatnya Nabi Adam sampai sekarang dan nanti sampai hari kiamat masih pada menanti. Dan kita tidak tahu apakah kita termasuk yang dekat dengan kiamat ataukah yang masih jauh. Kalau toh kita melewati sekarang alam dunia ini, kita akan menanti cukup lama. Apakah berhenti di situ? Tidak. Lalu kita akan melanjutkan perjalanan ke alam mahsyar, di mana sejak manusia pertama sampai terakhir ada di muka bumi ini dikumpulkan. Kemudian melalui alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Panjang perjalanan hidup kita ini.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sekian tempat yang kita singgahi, hanya dunialah satu-satunya yang sebentar ini, yang sementara ini, dan umatnya Nabi Muhammad ini ya di antara 60 sampai 70 tahun. Kalau tuh ada yang lebih daripada itu, ya jarang sekali. Barangkali kebanyakan sekarang kurang daripada itu, atau barangkali pas atau lebih sedikit. Dan itu sebentar. Tetapi disinilah tempat yang paling bernilai, tempat yang paling berharga, tempat yang akan menentukan sukses dan gagalnya seseorang, selamat dan celakanya seseorang, sa'idun ya, atau dia akan mengalami ya, kesengsaraan. Tempat di mana seseorang menentukan apakah kelak kakinya akan memijakkan di dalam sorga ataukah terpeleset jatuh ke dalam neraka. Disinilah tempat satu-satunya yang menentukan. Maka tempat ini adalah tempat yang paling berharga walaupun waktunya hanya sesaat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tempat ini pula lah yang seringkali membuat manusia terpedaya dan tertipu. Memiliki cara pandang yang terbolak dan terbalik, keliru dan salah. Mana sarana, mana tujuan, mana ilusi, mana hakiki, itu kadang terbolak-balik di tempat ini. Maka seyogyanya kita semuanya menyadari dengan sepenuh hati bahwa dunia ini bukan tujuan. Dunia ini bukan kesenangan dan kebahagiaan hakiki, tetapi dunia ini hanya instrumen, hanya alat, hanya sarana. Kesenangannya ilusif, kesenangannya sementara, dan dunia ini akan berakhir. Tetapi di dunia inilah kesempatannya untuk bagaimana kita supaya bisa meraih perjalanan berikutnya dengan selamat, dengan aman dan bahagia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dunia ini akan berakhir. Diawali dari kematian kita. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Lalu kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dibalas semua amal perbuatan kita, yang kecil maupun yang besar, yang lahir maupun yang batin, pada hari kiamat nanti, tanpa sedikit pun dizalimi. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam sorga, maka dialah orang yang sukses. Dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang bahagia secara hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah ingatkan. Dan kehidupan dunia ini tiada lain, kesenangannya itu seringkali memperdaya, seringkali menipu, seringkali membolak-balikan pikiran seseorang. Dia keliru mana yang hakiki, mana yang ilusif. Mana yang sarana, mana yang tujuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu,
Jangan pernah terpedaya oleh dunia yang kesenangannya hanya ilusif ini, sementara ini. Jangan sampai menjadikan dunia ini sebagai tujuan, sehingga semua upaya, pengorbanan, perjuangan dikerahkan untuk mendapatkan kesenangan yang sementara ini, kesenangan yang ilusif ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan standar nilai seseorang dalam penglihatan Allah itu bukan diukur dari perolehan dunianya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wa fi riwayatin ukhra wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah itu tidak melihat, tidak memperhatikan, tidak peduli dengan rupa kalian, setampan apapun, segagah apapun, dengan visi kalian sekuat apapun, sekeras apapun. Juga tidak peduli dengan harta kalian sebanyak apapun, semelimpah apapun. Lawang semuanya dikasih Allah kok, dari Allah kok. Akan tetapi yang Allah lihat dari kalian adalah apa yang ada di dalam hati kalian dan amal-amal perbuatan kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lihat kita itu, adakah iman di hati kita? Adakah ridha di hati kita? Adakah ikhlas di hati kita? Adakah qanaah di hati kita? Adakah roja di hati kita? Adakah khauf di hati kita? Adakah mahabbah kepada Allah di hati kita? Dan Allah melihat pembuktiannya dalam amal-amal sekemampuannya orang itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Lahab adalah tokoh besar di Quraisy, orang yang memiliki ketampanan yang luar biasa. Hartanya banyak, pengaruhnya luas. Dalam riwayat disebutkan banyak sekali budak yang dimilikinya. Bahkan dari sisi keturunan, orang ini punya garis keturunan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sayang, tidak ada dalam hatinya iman, tidak ada dalam hatinya takut kepada Allah, tidak ada dalam hatinya cinta kepada Allah, tidak ada dalam hatinya membenarkan risalah Rasulullah SAW. Dia menolak keras. Dia menganggap hartanya sebagai tujuan hidupnya bisa menyelesaikan segala urusan. Apa yang terjadi? Dilaknati semasa di dunianya dan dilaknati nanti di akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab." Celaka Abu Lahab, sungguh celaka dia. Tidak berguna lagi harta dan apa yang diusahakannya. Dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Disebabkan karena apa? Karena di hatinya tidak ada iman. Dalam tingkah laku dan perbuatannya tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengikuti Rasulullah SAW. Lain kasusnya dengan Bilal bin Rabah, seorang budak hitam, warna kulitnya hitam. Seorang budak, jemaah. Budak itu memiliki dirinya saja tidak. Bagaimana memiliki harta? Bagaimana memiliki kekuasaan, jabatan dan kedudukan, pengaruh dan lain sebagainya, enggak ada.
tetapi dalam hatinya terhunjam kuat Allahu Ahad, Allahu Somad. Iman begitu menyala terang di dalam hatinya. Di akhir-akhir kehidupannya Allah muliakan Bilal bin Rabah menjadi pemimpin kaum muslimin yang sangat dihormati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan suara terompahnya saja itu sudah terdengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW di surga. Betapa mulianya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh. Dan Bilal tidak mau jauh dari Rasulullah. Rasulullah kadangkala menjemput Bilal ke rumahnya untuk bersama-sama menuju masjid. Bilal mengumandangkan azan atau sebaliknya Bilal menjemput Rasulullah ke rumahnya. Subhanallah. Keimanan yang begitu kuat. Mulazamah dengan baginda Rasulullah begitu dekat, begitu akrab dengan Rasulullah, begitu senang dengan Islam, begitu gemar mengajak orang kepada kebaikan. Setiap 5 waktu Bilal mengajak orang kepada kebaikan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang mengetahui hakikat dunia dan hakikat akhirat. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai sarana bukan tujuan. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai alat dan instrumen bukan menjadi tujuan yang hakiki. Dan akhirat sebagai tujuan yang hakiki. Rasulullah SAW beliau menyampaikan, Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang pandai menjaga hawa nafsunya, pandai mengatur kehidupan dan dirinya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Dunia adalah tempat memprepare bekal kebaikan kita, amal-amal soleh kita untuk ilaihi roji'un, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik dalam memahami kehidupan ini, menjadikan dunia sebagai sarana bukan tujuan, menjadikan akhirat sebagai tujuan dan Allah sebagai tujuan. Bahkan kalau bisa latih dalam benak kita, hilangkan, lenyapkan semua keinginan, sisakan satu keinginan saja, yaitu keinginan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang melakukan ini sudah cukup baginya. Dunia akhirat akan menjadi miliknya, karena dia menginginkan yang memiliki dunia, menginginkan yang memiliki akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal mu'minunal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشغل قلوبنا بحبك وألسنتنا بذكرك وأبداننا بطاعتك وعقولنا بالتفكر في خلقك والتفقه في دينك. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك، أنت المالك ونحن المملوكون، أنت العزيز ونحن المذلولون، أنت الرازق ونحن المرزوقون، أنت الغافر ونحن المذنبون، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير. حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير. حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله الكريم لما أهمنا، حسبنا الله الحليم القوي لمن بغى علينا، حسبنا الله الشديد لمن كادنا بسوء، حسبنا الله الرحيم عند الموت، حسبنا الله الرؤوف عند المسألة في القبور، حسبنا الله الكريم عند الحساب، حسبنا الله اللطيف عند الميزان، حسبنا الله القدير عند الصراط، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.